Selamat pagi teman. Pagi Kak. Habis hujan-hujan juga ya, seger juga ya. Oke. Nah, kenalkan nama saya Alfani Kardo. Aku guru kalian yang akan ngajarin tentang sejarah Indonesia hari ini. Oke. Nah, paling saya lihat kayaknya kalian promosi ya boleh supaya lebih kenal gitu ya. Absen dulu. Nah, dimulai dari yang paling kanan. Ismail. Iya betul, hadir Pak. Ya, siap. Jimmy. Hadir Pak. Jimmy ya. Oke. Raisa. Nazwa. Oke. Talita. Amrina. Dan terakhir Nur Ana. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Nah, teman-teman boleh coba keluarkan buku tulisnya atau apapun yang bisa jadi buat catatan kalian. Karena saya rasa sejarah itu kan bakal kenalan banyak hal. Jadi, mungkin kalian boleh catat apapun yang saya kasih. Nah, tapi kalian juga boleh buat ngeluarin HP. Oke, saya undang teman-teman supaya kita keluarin HP-nya karena saya barusan mengirim rencana pembelajaran kita hari ini. Supaya kalian nggak lagi ngawang, kita tuh hari ini mau ngapain gitu. Oke, teman-teman boleh lihat HP juga, boleh lihat saya juga. Jadi seperti yang tertera bahwa kita akan belajar mata pelajaran sejarah Indonesia. Oke, materi pokok yang bakal kita pelajari hari ini adalah perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Hot ya, disintegrasi itu apa? Disintegrasi itu apa ya? Oke, dan seperti yang sudah kita bakal belajar selama 1 kali 45 menit. Oke, nah saya juga punya harapan bahwa setelah kelas ini selesai, teman-teman akan memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual mengenai perjuangan bangsa Indonesia ini. Kemudian teman-teman juga boleh mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan abstrak terkait peristiwa sejarah bangsa Indonesia, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan saya secara langsung. Oke, kemudian ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang saya tahu, teman-teman boleh analisis sendiri. Tapi saya akan langsung loncat ke tujuan pembelajarannya, yaitu teman-teman supaya bisa menjelaskan pengertian disintegrasi bangsa dan faktor penyebabnya. Ada lagi, teman-teman juga diharapkan supaya dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman disintegrasi bangsa setelah kemerdekaan nih. Terus yang ketiga, teman-teman juga dapat menyimpulkan dampak ancaman disintegrasi terhadap persatuan bangsa kita. Keempat, teman-teman juga dapat menyajikan hasil diskusi tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi. Nah, jadi kelas ini gak akan berlangsung secara monoton dan sampai kalian bosan, tapi kalian juga saya tantang buat diskusi. Oke, yang terakhir ada supaya teman-teman boleh punya sikap paling tidak nasionalisme sedikit dan persatuan melalui pelajaran sejarah hari ini. Oke, nah seperti yang telah tertera di rencana pembelajaran saya tahu bahwa hari ini kita akan belajar mengenai pengertian disintegrasi bangsa, faktornya juga, dan bentuk-bentuk ancamannya seperti DITII, RMS, PNRI itu apa gitu ya. Dan kemudian yang keempat kita akan belajar mengenai dampak ancamannya. Terakhir, apa sih upaya yang bisa kita lakukan sebagai bangsa Indonesia tuh menghadapi ancaman disintegrasi ini. Oke. Nah, itu tadi singkatnya mengenai rencana pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke materi kita yang lebih dalam. Oke. Nah, tadi kita udah kenalan sama apa yang mau kita pelajari hari ini. Teman-teman boleh buka materinya di bab 1. Saya harap teman-teman nggak beli modul yang salah ya. Oke. Nah, bab 1 itu seperti yang teman-teman yang tertera di buku teman-teman ada perikopnya, perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi. Nah, kalau misalnya kita kenalan sama yang namanya bahasa dis, kalau di bahasa Inggris itu ada dysfunction, distinguish dan bla 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 bla. Ya, dimana kalau misalnya kita tambahin dis, itu artinya katanya jadi negatif. Nah, kalau kita lagi ngomongin integrasi, berarti kita kan lagi terikat gitu ya. Kayak ada kolaborasi dan segala macam yang bisa kalian ngomongin. Tapi kalau misalnya kita tambahin dis, berarti kita lagi terpisah. Jadi kita lagi ngomongin tentang keterpisahan bangsa kita, gitu ya. Nah, saya akan mulai dari pendahuluan. Nah, bangsa Indonesia itu, ya, kalau kita tarik kembali ke sejarahnya, setelah memproklamasikan proklamasi, ya, itu dia nggak langsung tiba-tiba kayak kita bikin akun, bayar, dan udah jadi tuh tahun 11. Enggak, ya. Jadi ada proses yang kita jalanin supaya pelan-pelan gimana kita berkembang gitu. Jadi kita nggak langsung jadi kaya, ya sih, mungkin presidennya udah kaya, tapi nggak langsung jadi bangsanya itu oke. Ya, nah, makanya kita akan bahas tentang ancaman disintegrasi bangsa ini sebenarnya apa yang lagi jadi di tahun itu.
tahun itu yang saya maksud adalah tahun 1948 sampai 1965. Nah, teman-teman mungkin udah mulai kebayang. 1965 saya kenal sama yang namanya Kapten Pierre Tendier. Itu terjadi di mana? Kita bakal bahas. Oke. Nah, kita bakal masuk ke bagian B, yaitu makna ancaman disintegrasi bangsa. Oke. Nah, disintegrasi bangsa, ya, seperti yang saya omongin tadi adalah keadaan ketika suatu bangsa itu lagi terancam terpecah. Karena apa? Adanya konflik internal. Konflik internal, betul. Kalau kita lagi punya HP, ada yang namanya KBSD. Nah, ada juga penyimpanan internal. Cuma kalau misalnya kartu eksternalnya penuh, HP-nya masa bodoh. Kita tinggal buang kartunya, kita ganti yang baru. Cuman kalau misalnya kita mau download aplikasi yang lain ketika internal penuh atau internal bermasalah, inilah yang jadi masalah, ya kan? HP kita antara dibuang atau dibaru. Nah, oke. Ancaman ini dapat muncul akibat perbedaan ideologi. Yang pertama, terus kepentingan kelompok juga. Di sini ada kelompok mungkin nanti, gitu. Terus ada ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan yang berlaku. Contohnya apa? Ya kalian bisa lihat sekarang. Oke, jika disintegrasi terjadi, maka persatuan bangsa akan melemah dan negara bisa kehilangan kedaulatannya di muka internasional atau secara rakyat melihat, ya kan? Itu bisa terpengaruh. Dalam konteks Indonesia, ancaman disintegrasi ini bukan lagi jadi ancaman yang kecil atau yang kita bisa bilang penghacuran, kita gak bakal ngaruh ke kita atau gimana. Gak bisa kayak gitu, teman-teman. Oke. Nah, kita bakal coba masuk ke kondisi Indonesia pada periode 1948 sampai 1965. Ini nih yang bakal jadi momen panas. Oke. Periode 1948 sampai 1965 itu bisa dibilang jadi kayak momen puncaknya buat perjuangan Indonesia, gitu ya. Karena selalu aja gejolak, ada yang satu udah lagi tumbang, naik, tumbang lagi, yang harus ditumbang naik dia, gitu. Nah, pada masa ini Indonesia sedang berusaha menata kehidupan bernegara setelah merdeka. Namun dalam proses tersebut muncul berbagai masalah. Ada 4. Yang saya rangkum sih ada 4. Oke, ada perbedaan ideologi tadi yang saya sebutin di kalangan masyarakatnya. Ada ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Ada perebutan kekuasaan oleh kelompok tertentu. Terakhir ada pengaruh dari ideologi asing. Teman-teman tahu kalau misalnya Indonesia agak lagi dijajah sama negeri sendiri waktu itu. Ada yang namanya Belanda, Prancis, ada juga Jepang. Jadi semua itu orang-orang asing yang lagi ninggalin pengaruhnya ke kita. Nah, situasi ini ya membuat Indonesia menghadapi berbagai pergolakan yang hampir terjadi di berbagai wilayah. Oke, pergolakan tersebut tak hanya mengancam keamanan, tapi juga kesatuannya. Saya jadi penasaran deh, bentuk-bentuk ancaman disintegrasi bangsa itu apa saja? Kita bakal bahas, pas banget kita bakal bahas sekarang. Nah, bentuk-bentuk ancaman disintegrasi bangsa itu kira-kira ada beberapa. Ya, teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya DIY dan ada segala macam. Saya paling suka di bagian apa? Nanti kita bakal bahas. Ada 3 bentuk ancamannya, yaitu konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, ide. Kalau kita lagi ngomongin ide itu berarti abstrak banget. Entah saya yang suka mie goreng, mie Aceh, atau misalnya kayak direbus, terserah. Tapi nggak ada yang salah, gitu ya. Tapi salah juga kalau misalnya kita terlalu overprotected atau overreacted sama ideologi yang kita percayai. Oke? Nah, yang pertama ada pemberontakan PKI Madiun di tahun 1948. Pemberontakan PKI Madiun terjadi karena waktu itu PKI ingin mendirikan negara yang berideologi komunis. Teman-teman tahu kalau misalnya kita ngomongin komunis, itu antara orangnya yang mau terlepas dari aturan yang tertulis, ya enggak? Atau mereka lagi bikin ideologi yang kayak saya ini lagi jadi dewanya kalian, gitu. Saya bisa bikin apa-apa ke kalian tapi tunduk, gitu. Nah, mereka tuh menentang pemerintah Republik Indonesia dan melakukan berbagai aksi yang mengganggu keamanan. Mungkin kalau kemarin kita tahu demo itu dibubarin pakai gas air mata, waktu itu belum ada. Jadi mereka makin kayak melonjak, diusir makin melonjak. Nah, pemerintah bersama TNI akhirnya ngambil tindakan tegas. Tentu ya, karena ini kan nggak bisa lagi dilerai pakai permen. Untuk menumpas pemberontakan ini, jadi peristiwa ini menunjukkan bahwa perubahan ideologi ya, yang disertai dengan kekerasan itu dapat membahayakan persatuan bangsa. Bahaya banget. Oke, kemudian ada pemberontakan DI atau TII. Ini kok kayaknya namanya ganjil banget ya, DI TII itu apa gitu ya. Nah,
Jadi kita mau kenalan dulu sama namanya. DI itu yang artinya Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Nah, ini apa nih bahayanya nih? Banyak banget. Kita tahu kalau misalnya agama itu semua ngajarin baik katanya. Tapi ada yang baik, terlalu baik. Jadi sampai kalau misalnya orang tahu ini tuh gak harusnya terjadi. Ya, ibaratnya kayak misalnya hukum potong tangan. Mungkin waktu itu lagi pingin diterapin. Kata rasul atau bla 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 ini tuh harus terjadi. Sedangkan yang lagi ngomong itu dia lagi salah sendirinya. Bisa jadi harusnya dia yang waktu saat itu tangannya potong, tapi dia nggak mau. Ini muncul pergolakan ideologi banget, ya. Jadi agak mengguncang ya secara agama, secara psikologis. Gak hanya terjadi di suatu daerah, cuma dia juga terjadi di beberapa wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, sama Sulawesi Selatan. Gak lepas juga dari Kalimantan Selatan. Pemerintah sih udah lakukan berbagai upaya ya, cuman operasi militer maupun pendekatan politik pun waktu itu kurang efektif, gitu ya. Jadi peristiwa DIY ini nunjukin bahwa pemaksaan ideologi tertentu dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Kalau misalnya kita bisa bilang sekarang Aceh sih masih sih ya menurut prinsip bahwa agama dan mungkin ada di mana ya, tapi seperti itu nggak lagi terjadi di seluruh daerah Jawa Barat. Nah terakhir, yang tadi saya bilang nih, khotbah yang nggak pernah setiap tahun tuh filmnya nggak ditayangin. Di gerakan 30 September 1965. Nah, gerakan ini merupakan salah satu peristiwa paling penting banget. Sampai anak pun bahkan nggak diawasin bisa nonton, ya nggak bisa tahu gitu. Peristiwa ini menyebabkan kekacauan politik dan keamanan nasional. Bahaya banget kalau misalnya kita ingat waktu itu 7 jenderal yang paling penting ya, yang mungkin waktu saat itu jadi ikon Indonesia tiba-tiba pret gugur satu-satu. Ini ada apa? Nah, akibat dari peristiwa ini, PKI ini bubarin. Dan Indonesia mengalami perubahan besar dalam kehidupan politik. Jadi udah nggak ada lagi kita dengar sekarang kayak komunis itu eksis atau kayak ayo kita bangun G30 lagi, PKI lagi. Anda nyari ribut gitu. Nah, kayak gitu kurang lebih. Nah, peristiwa ini juga jadi bukti bahwa konflik ideologi itu berdampaknya tuh luas ya. Entah itu kayak pemberontakan di dalam bangsa atau kalau media asing dengar, wah ini ada macam-macam, ada main ini kalau kata Ahok. Nah, yang kedua, konflik dari pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Nah, tadi udah kita dengar tentang ide-ide orang yang absurd, yang asbun. Nah, sekarang kita kenalan sama konflik kepentingan. Nah, ini yang tadi saya mention bahwa Aprani luar biasa, keren juga. Ini ada dipimpin antek asing gitu ya. Jadi APRA ini menolak penyatuan tentara NIL dalam TNI, gitu ya. Mereka ini yang mempertahankan pengaruhnya di wilayah tertentu. Cuman pemerintah akhirnya berhasil menggagalkan pemberontakan ini demi menjaga kesatuan nasional. Kalau misalnya kita lihat di sosial media, mungkin sosial media bisa bilang, oh lebih baik dijajah Belanda. Katanya kalau misalnya Belanda infrastrukturnya bertahan. Ya, nyawa lu enggak. Jadi ibaratnya kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya APRA waktu itu bertahan sampai sekarang, ya darahnya sih masih ada sampai sekarang. Cuman kan pemerintah udah bergulir bro. Nah, terus ada yang Republik Maluku Selatan. RMS Titanic bukan. RMS itu Republik Maluku Selatan, yang merupakan gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia nih. Sekarang kalau misalnya kita lihat isu sawit. Nah, mungkin saking traumanya gitu ya orang-orang yang di daerah di tanah bisa aja mereka ngusulin saya mau ngusulin petisi supaya saya pisah kayak Timor Leste. Tapi nggak bisa. Pemerintah itu punya andil di mana ya udah sawit ditanamin di situ, jadi saya nggak boleh cabut ibaratnya kalau sekarang Maluku gitu ya dari Indonesia nggak boleh karena nanti saya mau taruh keuntungan saya di mana, ibaratnya kayak gitu. Nah, pemerintah akhirnya melakukan operasi militer. Ini militer sampai turun tangan nih supaya Maluku itu wilayah dipertahankan sebagai bagian dari NKRI. Nah, terus yang terakhir mungkin agak asing, tapi buat yang kemarin SMA dan dia ngambil jurusan sosiologi pernah dengar nih peristiwa Andi Aziz. Peristiwa Andi Aziz itu terjadi karena penolakan terhadap kehadiran TNI di Sulawesi Selatan. Wow.
Ya, ini nanti detailnya mungkin teman-teman boleh sambil kayak kulik-kulik. Berarti juga nih Sulawesi Selatan gitu ya. Nah, konflik ini akhirnya dapat diselesaikan oleh pemerintah pusat melalui tindakan tegas dan pendekatan politik pastinya. Karena kalau misalnya nggak ada pendekatan politik di belakangnya, orang mungkin bakal berpikir, I am anti-Aziz gitu. I can do anything. I am the one man show. Gitu. Terus kalau misalnya kayak udah disuruh nih, uang nih, tuh, oh iya oke. Jadi akhirnya mungkin selesai gitu ya peristiwa anti-Aziz dan segala macamnya. Terus yang ketiga, ada konflik dan pergolakan yang terjadi karena berkaitan dengan sistem pemerintahan. Jadi konflik ini tuh terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait sistem pemerintahan. Wah, konflik macam-macam. Ada dua yang saya kasih, yaitu ada sistem negara federal (RIS) gitu ya, federal. Sistem negara federal ini menimbulkan perdebatan karena dianggap dapat menemukan persatuan bangsa. Ada banyak pihak yang menilai bahwa sistem ini tuh berpotensi memecah belah Indonesia, jadi nggak relevan kali ya kalau misalnya kita ngomongin suku ada banyak banget gitu ya, terus kayak berdiri nah ya namanya juga federal gitu. Nah terus yang kedua, pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan ini muncul karena daerah merasa kurang diperhatiin oleh pemerintah pusat, kasihan, terutama dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Nah ini sering kalau misalnya kita lihat, oh iya penghasil tambang terbanyak di mana? Papua. Tapi kalau misalnya kita terbang sekarang ke Papua, sedih gitu kan. Ini mungkin yang lagi terjadi waktu itu. Karena dia tuh kurang diperhatiin gitu. Apa yang lagi diperhatiin? Emasnya, iya, orangnya enggak. Jadi dalam bidang ekonomi dan pembangunan ini krusial. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya pemerintah mengambil langkah tegas tuh ya, katanya sih tegas, untuk mengatasi pemberontakan ini demi menjaga keutuhan negara. Oke. Nah, sampai sini saya kayak ringkasan yang sedikit ini ya, yang sesingkat ini tuh dengan rap yang kayak Eminem bisa kalian pahami kan? Beberapa ya, ada 3 ya, konflik dengan berbagai macam kepentingan gitu. Nah, emang sih kelihatannya kayak simpel, tapi kan jelasinnya kan kayak Eminem banget gitu ya. Nah, jadi saya mau coba uji pemahaman kalian lewat diskusi. Nah, kalian boleh tunggu karena saya bakal tulisin dulu ya. Oke. Nah, saya harap tulisannya bisa kelihatan sampai ke belakang. Oke. Nah, jadi kita main role ya. Misalnya saya adalah Apra. Ya, Apra itu banyak orang, tapi ibaratnya Apra itu saya sendiri. Oke. Dan kalian ini pemerintah sekian banyak. Poinnya adalah apa sih yang lagi bisa kalian bikin supaya buat membungkam penyesatan ya, bikin dari ideologinya si Apra ini. Oke, jadi teman-teman boleh pecah jadi 2 kelompok, boleh bebas dengan siapa aja. Waktunya mungkin boleh saya kasih selama 2-3 menit gitu ya. Oke. Nanti setelah 2-3 menit itu saya nggak mau tahu, semua kalian harus bisa mengumpulkan pendapatnya. Oke, mulai. Menurut saya tuh cara menghadapi ideologi Apra ini bukan dengan kekerasan sih, tapi melalui penegakan hukum, edukasi publik dan penguatan legitimasi negara.
pemerintah akan menindak APRA berdasarkan hukum yang berlaku jika mengancam kedaulatan negara. Sekaligus menyampaikan narasi tadinya melalui pendidikan, media, dan pendekatan politik agar masyarakat tidak terpengaruh ideologi APRA ini. Oke, semua begitu. Ya. Oke, kasih apa dulu teman. Oke, jadi katanya kita nggak bakalan kekerasan, kayak gentle. Nah, terus katanya sebaik ke media juga bagus karena sekarang media itu lagi tren banget. Begitu satu viral, polisi juga bisa baru langsung kerja gitu ya. Jadi media keren banget. Untuk sini boleh kalau ada yang mau nambahin? Saya izin menambahkan, Pak. Silakan. Menurut pendapat kami itu caranya ya, pemerintah itu bisa melemahkan ideologi APRA melalui jalur hukum, propaganda negara, dan pembentukan opini publik agar ideologi tersebut kehilangan dukungan masyarakat. Oke, saya jarang dengar kata propaganda ini kalau misalnya nggak hubungannya sama Cina. Oke, jadi propaganda, ya keren. Kalian bikin propaganda, nah kalian saya dukungin plus 1 juta sosial kredit buat yang tinggal di kota, itu bagus ya dukungan Anda. Oke, nah jadi itu tadi, makasih diskusi seru. Nah, jadi ada hikmah juga ternyata yang bisa kita ambil dari ancaman disintegrasi ini. Ya, jadi berarti ini. Oke, belum selesai sampai poin kedua, ada lagi kekerasan dan pemberontakan hanya yang bawah uji ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya jangan kan ngebayangin Indonesia sekian banyaknya, kalau misalnya kalian punya lemon tea mixu di sini tinggal sedikit, terus kalian punya adik juga suka, ya kan? Udah kalian tahu bagaimana minum, mungkin dia udah hilang hari ini. Oke, nah itu jadi kekerasan harus hati-hati. Sejarah juga jadi pelajaran supaya kesalahan yang lama nggak terulang. Oke, jadi ada lagi penutupnya. Oke, jangan bosan-bosan ya ditutup nih. Lagi benar-benar ya. Nah, jadi bab satu ini ya menegaskan supaya bahwa perjuangan itu bertahan kesatuan itu nggak berhenti setelah kemerdekaan, jelas. Sawit. Nah, itu yang kita masalahin teman-teman. Jadi ancaman disintegrasi selalu ada, termu ada banyak. Jadi hati-hati, oke? Ancaman disintegrasi selalu ada jika persatuan tak gitu. Jadi oleh karena itu setiap warga negara nggak terkecuali Bali ya, memiliki tanggung jawab buat menjaga persatuan, menghargai perbedaan. Ya. Jadi jaketnya memang lebih bagus, tapi dalamnya Nike. Ya. Kenapa nggak dalamnya Dragon Ball aja, buku aja gitu kan? Itu ideologi. Jangan tampil orang lain gitu. Jadi perbedaan tuh hargai dan tumbuhin rasa cinta tanah air demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, jadi itu kelas sekian kelas kita buat hari ini. Terima kasih banyak buat kerjasamanya teman-teman. Bangga. Oke, saya tutup. Selamat siang. Selamat siang.